suara saya yang jelas itu. Jelas nggak suara saya? Oke lah ya. Jadi sekarang kita akan menggunakan flowchart untuk menyajikan solusi dalam algoritma, ya. Nah, di sini kalian bisa baca sendiri apa itu flowchart, ya, dan juga kayak di di e-book yang saya bilang, nah itu juga lebih ringkas memang, ya. Nah, jadi flowchart ini dia untuk menggantikan seseorang untuk menjelaskan, ya. Mungkin kalau kalian pernah dengar jargon ataupun apalah namanya itu, pepatah ya, yang menyatakan bahwa a picture worth 1,000 words. Nah, jadi satu gambar itu bernilai ribuan kata, ya kan? Nah, contohnya aja kalian sudah melihat gambar seseorang, artis misalnya, siapa. Nah, kalian harus langsung udah bisa menggambarkan, mendeskripsikan, oh dia ganteng, oh dia cantik, oh dia ini apalah, ya kan? Nah, kan udah bisa mendeskripsikan bagaimana bentuk dia, bagaimana rupanya, bagaimana matanya dan seterusnya, ya. Nah, begitu juga dengan flowchart. Flowchart ini, ya, ketika nanti kalian mengembangkan sebuah aplikasi, itu kan biasanya dikembangkan dalam sebuah tim, ya kan, dalam teamwork. Nah, terkadang dalam teamwork itu tidak hanya melibatkan orang dari satu negara, ya kan. Nah, dia bisa berkolaborasi dengan banyak orang dari berbagai negara, gitu kan, ya. Nah, flowchart ini itu bahasa yang sudah disepakati untuk dimengerti oleh semua orang dari seluruh dunia, seperti itu, ya. Jadi mau dari Brazil, dari Amerika, dari Inggris, dari Afrika, gitu ya, semua itu udah paham, ya, simbol-simbol yang ada di dalam flowchart. Nah, jadi tanpa harus berkomunikasi antar tim, ya. Nah, semua itu udah tahu maksud dari simbol-simbol yang ada itu apa, ya, apa yang harus diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman, gitu kan, dia tuh udah tahu, ya. Nah, jadi inilah dia kegunaan dari flowchart, ya. Jadi dia sebagai untuk menggambarkan urutan-urutan yang akan ditranslasikan ke dalam bahasa pemrograman, seperti itu, ya. Nah, di sini fungsinya, nah ini yang kayak tadi saya bilang, ya kan, untuk komunikasi antar programmer yang bekerja dalam tim suatu proyek. Jadi dalam sebuah tim development, tim pengembangan, gitu kan, ya. Itu kan banyak orang, ya, banyak, ada yang dari fase analisisnya, nanti fase desain dan seterusnya. Nah, itu mereka menggunakan flowchart untuk berkomunikasi, ya. Nah, tujuannya bisa kalian sendiri untuk menguraikan permasalahan, solusi dari permasalahan itu secara rapi, ya, sistematis. Nah, seperti yang saya bilang kemarin, ya, bahwa flowchart itu bahwa algoritma itu dia tidak ada yang paling benar, ya kan, selama dia mencapai tujuannya, ya kan, selama dia mencapai tujuannya. Yang salah itu kalau enggak sesuai dengan tujuan, ya. Tapi selama dia mencapai tujuannya itu benar, akan tetapi nanti akan dilihat yang terbaik yang mana. Yang terbaik adalah yang paling efektif, ya. Nah, jadi kalian juga dalam menggambarkan flowchart ini harus memikirkan juga berapa banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui, gitu. Kalau makin banyak tahapannya, nah, itu maka makin lama kan waktu pengerjaannya, gitu, ya. Nah, jadi kalau memang nanti ternyata ditemukan ada logika lain yang lebih cepat ataupun lebih sedikit urutan penyelesaiannya, maka itu yang akan dipakai, gitu, ya. Nanti kita lihat, ya. Mungkin sekarang masih belum tahu, ya. Nah, model flowchart itu ada sistem flowchart kayak gini dia.
Ya, sistem flowchart itu dia tidak detail. Dia cuma secara umum. Gitu. Ya. Nah, jadi misalnya kayak gini nih ya. Input ini bisa pakai mana? Nah, maksudnya di sini ya kan, ini input ya kan, input dengan keyboard, kemudian nanti diproses oleh CPU ya kan, dia membaca data, kemudian pun dia bisa menyimpan data ke disket ataupun ke video gitu ya, ataupun nah ini adalah flowchart sistem manual ini ya kan, bagaimana misalnya memproses sebuah nilai ujian gitu ya. Nah, dia ada datanya, dibaca dulu di inputan datanya. Nah, ini ada yang namanya proses koreksi. Proses koreksi nanti outputnya ada dalam jenis perinan atau kertas gitu ya. Ada yang disimpan ke disk ya. Nah, nanti ada lagi proses lain. Nanti dia membaca dari tabel siswa dan nanti dia ada outputnya kemana seperti itu. Ya, nah ini dia cuma menjelaskan proses input, proses dan output seperti itu. Ya, dia tidak menjelaskan kayak mana logikanya, apa-apanya tuh enggak. Ya, nah itu namanya sistem flowchart. Ya, nah model yang kedua itu adalah program flowchart. Nah ini nanti akan kita pelajari ya. Nah program flowchart itu sendiri dia ada dua juga, ada konseptual dan ada detail. Nah ya, kalau konseptual sama juga tadi yang kayak sistem, hampir sama, dia umum juga, cuma menggambarkan solusi itu secara global, enggak detail ya. Nah tapi kalau udah detail flowchart, nah dia seperti ini. Nah ini contohnya nih, kalau konseptual dia cuma kayak tadi ya kan, kayak tadi yang di contoh sebelumnya di sistem flowchart, dia bisa inputan dari mana misalnya ya kan, inputannya tadi misalnya dari disket gitu. Tahu disket ya? Tahu ya, kalau kan zaman kalian belum ada disket ya, zaman kalian lahir kayaknya udah mulai punah ya. Nah jadi baca dari disket, kemudian nanti dia proses ya kan. Nah sebenarnya proses apakah penyimpanan atau apa gitu kan ya, nanti kemudian outputnya misalnya dicetak gitu ya. Nah ini konseptual, jadi secara garis besar ya. Nah tapi detail, nah detail itu panjang dia urusannya. Nah, inilah yang nanti akan kita pelajari ya, masalah yang lebih detail ya. Nah ini sekarang simbol-simbol yang harus kalian ketahui dalam membuat flowchart. Nah, ini nih semua orang di dunia ini standarnya, dia udah ngerti ya. Begitu dia ada sebuah flowchart maksudnya apa, nah dia akan langsung tahu ini apa maksudnya ya. Nah jadi simbol flowchart ini yang pertama ada yang namanya flow direction, artinya dia yang menunjukkan arah aliran prosesnya ya. Nah, simbol arus, jadi ini dia dalam bentuk tanda panah. Tanda panah ini boleh ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, yang penting tanda panah, jangan buat garis stop ya. Banyak mahasiswa itu kadang dia nggak teliti, dia cuma bikin garis stop. Itu harus 2 biji tuh Ya, kalau ada 2 biji percabangan, nah, itu lebih fatal lagi. Kalau mungkin cuma 1 alur, mungkin kita masih tahu ke bawah gitu atau ke samping kan ya. Tapi kalau nanti udah kita belajar ada percabangan, ada simpang, ya kan, ada simpang, nah itu kita nggak tahu kemana dulu perginya nih, ya kan. Nah jadi banyak mahasiswa itu terkadang dia sepele aja nih dengan tanda panah. Jadi ketika dia bikin dia bikin flowchart gitu kan ya, apalagi kok bikinnya pakai tangan gitu ya, bukan pakai software gitu, dia bikin pakai tangan. Nah itu pasti kadang-kadang dia lupa cuma main garis aja. Nah itu kalau di dalam pemeriksaan saya itu salah
ya. Jadi salah simbol itu fatal kayak gitu. Karena kan tadi kan fungsi flowchart ini kan ini untuk berkomunikasi kan. Nah, jadi kalau simbol komunikasinya salah, otomatis nanti salah juga interpretasinya. Seperti itu. Ya, jadi simbol ini nggak boleh salah, ya. Harus jelas. Alirannya itu samping kanan, samping kiri, atas ke bawah. Seperti itu, ya. Nah, kemudian ini juga ada simbol communication link. Nah, ini berarti ya untuk transmisi data dari satu lokasi ke lokasi lain. Jadi misalnya kita sekarang kan ada teknologi kayak cloud gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya penyimpanannya di cloud, nah itu menggunakan simbol seperti itu. Ya. Kemudian ada simbol konektor. Nah, simbol konektor ini dia kan terkadang kan dalam satu flowchart itu kan banyak besar dia stepnya. Nah, terkadang itu kan tidak tidak cukup space, tidak cukup ruang untuk menggambarkan urutannya, gitu kan ya. Nah, maka kita bisa menggunakan salah satu dari dua simbol konektor ini. Ya, kalau simbol konektor yang bulat, ini berarti nanti dia berada di halaman yang sama. Nah, kalau simbol yang ini berarti dia nanti sambungannya ke halaman yang berbeda, ya. Nah, contohnya, bentar. Contohnya itu kalau ada yang mau ditanya, tanyakan ya. Ataupun Bu, itu kecepatan, bilang aja. Contoh penggunaannya, misalnya ini kalau yang udah ini kan editnya ya, ataupun udah ada bukunya. Biasanya sambil minum. Jadi kalian di sini boleh bawa minuman ya, boleh bawa minuman, boleh bawa permen, tapi jangan bawa sebungkus. Ya. Jadi ini saya akan berikan contoh tadi penggunaan konektor, ya. Konektor. Enggak ini ya. Enggak connect. Nah, jadi misalnya, nah ini di sini. Kalau ini nggak cukup saya zoom ya. Nah ini dia penggunaan konektor. Ya. Nah, nggak bisa di zoom, bisa kan harusnya. Ini penelusuran ya. Opsi tampilan bisa. Nggak bisa di zoom ya. What's wrong? Tadi ini sama ya, ini sama dengan yang tadi di slide ya, cuma ini lebih ringkas ya. Kemudian tadi ada di bagian, nah ini tadi dia ya. Nah, jadi ini penggunaan untuk online ya, online connector. Artinya dia berada dalam satu ini,
satu tampilan masih, satu halaman ya. Jadi kayak di sini ya kan, daripada kita menarik garis kemari ya kan. Nah, bagusnya kita buat konektor aja. Nanti tinggal kasih label konektor juga di tempat yang mau dituju ya. Yang perlu diingat adalah labelnya harus sama. Kalau di sini A juga. Ya jangan kalian buat di sini A, di sini B. Orang nggak ngerti ini B ini dari mana nih. Ya. Jadi kalau nanti seandainya kalian ada beberapa buah konektor yang sama gitu kan ya. Nah, berarti harus jelas ya label dari setiap konektornya. Seperti itu. Ya. Nah, seperti ini. Ini merek bisa lihat ini ya. Kira-kira seperti ini lah. Tapi ini tidak ada konektornya. Ya, yang tadi ini ada konektornya. Oke, jelas ya, itu penggunaan konektor. Kalau penggunaan yang offline konektor, nah itu kan tinggal ganti aja simbolnya, ya. Kemudian sambungannya itu tidak berada dalam satu halaman, tapi di halaman yang berbeda. Nah, tinggal nanti di halaman berbeda itu dikasih simbol konektor offline-nya tadi, off page-nya, seperti itu, ya. Lagi-lagi simbolnya harus sama ya, jadi biar nanti yang bikin kodenya itu enggak keder ya, enggak keder, dia itu terusnya kemana seperti itu. Nah ya, itu tadi online page connector sama offline page connector. Nah selanjutnya ada beberapa simbol yang digunakan untuk memproses ya, memproses. Jadi kan kalau yang namanya komputer dia cuma ada tiga step sebenarnya, input, proses, output. Cuma itu aja, IPO ya kan. Nah, dalam flowchart ya, simbol-simbol untuk proses itu ada beberapa, ada banyak ya. Nah ini kalian bisa baca sendiri ya kan. Nah ini dan kalian harus mengingat ini ya, sekali lagi nanti harus diingat, jangan dihafal ya, karena kalau dihafal udah siap ini udah lupa ya. Tapi kalau diingat kalian tahu gitu ya, sampai kapanpun kalian tahu ini maksudnya simbol apa gitu ya. Nah umumnya kita menggunakan simbol flowchart yang ini untuk proses umumnya ya. Nah, sama nanti yang ini ketika kita akan belajar teknik percabangan ya. Ini. Ya. Kemudian juga, nah ini bisa kalian baca sendiri ya. Nah ini kayak ini nih misalnya simbol manual, artinya yang enggak dilakukan oleh komputer. Jadi ini misalnya nanti ada proses manual seperti tadi misalnya mengkoreksi ujian tadi gitu ya. Nah, itu kan manual dilakukan. Nah, seperti itu. Ini simbol proses tapi untuk menyatakan pilihan mau diproses yang mana ya. Kemudian ini ada simbol predefined process. Nah, jadi di sini kita biasanya untuk menetapkan suatu nilai awal untuk sebuah variabel, kayak gitu ya, variabel yang akan digunakan dalam proses, gitu ya, bukan variabel bacanya ya, tapi variabel untuk diprosesnya, gitu ya. Kemudian ada simbol terminal. Nah, simbol terminal ini dia itu harus selalu ada. Ya, jadi dalam sebuah flowchart itu selalu ada kata-kata mulai dan selesai. Ya, jadi selalu harus diawali dan diakhiri oleh simbol ini. Ya, nah label untuk simbol proses ini, ketika kalian menggunakan bahasa Indonesia mulai, maka nanti di akhir flowchart harus pakai selesai. Jangan kalian pakai di depannya itu mulai, di akhirnya itu kalian buat finish atau end, ya. Nah, itu jangan. Ya, jadi harus
konsisten. Ya, kalau kamu pakai start, akhirnya finish atau end. Kalau kamu pakai mulai, akhirnya selesai. Ya. Nah, kemudian ini adalah untuk proses yang melibatkan keyboard. Ya. Kemudian ini menunjukkan untuk menyimpan data dalam media penyimpanan offline, ya, misalnya ke disk gitu ya. Jadi juga ini simbol manual input. Nah, ini sekarang udah banyak juga yang kurang dipakai ya untuk manual input menggunakan online keyboard mungkin ya. Kok saja keyboardnya enggak ini. Nah, jadi ya umumnya ya yang sering digunakan itu adalah yang ini, dan ini. 4 ini yang sering. Ya, untuk proses, untuk percabangan, untuk memberi nilai awal untuk variabel proses, dan ini untuk simbol terminal. Ya, nanti kalian seiring dengan nanti akan banyaknya tugas, mungkin sudah di GC ya. GC itu hari ini ada beberapa tugas saya minta kalian untuk kerjain menggambar flowchart ya. Nanti makin sering kalian kerjain, kalian makin teringat simbolnya. Jadi nggak perlu dihafal lagi gitu. Ya, udah tahu nanti. Oh, ini proses, oh simbolnya kayak gini. Ya, nanti kan akan. Ya, yang penting di sini banyak latihan ya, banyak praktis. Jadi nanti jangan mengeluh, Bu, banyak kali tugas. Ya. Nah. Kita maka amai dulu kayak mana tugasnya, sebanyak apa. Ya. Nah. Oke. Nah, selanjutnya ada simbol input dan output. Ya. Nah, simbol input dan output. Nah, ini yang kalau saya sering pakai ini. Ya. Jadi ini nih dia bisa dikatakan sebagai input, bisa dikatakan sebagai output. Nah, mungkin nanti ada yang bertanya, Bu, kayak mana cara bedainnya? Nah, bedainnya tinggal aja dilihat. Dia itu muncul sebelum atau sesudah simbol proses. Kalau dia muncul sebelum simbol proses, maka dia berarti input. Nah, kalau muncul sesudah simbol proses, dia output. Gitu ya. Nah, jadi kalau simbol ini outputnya itu nggak ditentukan, jadi bebas. Mau outputnya itu ke layar, mau outputnya itu ke dokumen, seperti itu ya. Ataupun mungkin outputnya itu mau disimpan ke dalam hard disk gitu-gitu ya. Itu bebas. Nah, tapi kalau kalian mau lebih spesifik, nanti outputnya kemana? Nah, maka kalian harus menggunakan simbol-simbol ini. Nah, kayak gitu ya. Jadi kayak ini nanti disimpan ke punch card ya. Kok sekarang punch card itu kayak udah nggak ada lagi ya. Punch card itu yang kartu yang ada bolong-bolongannya itu untuk menyimpan data itu. Jadi pakai card reader gitu ya kan. Nah, kemudian ini magnetic tape juga sekarang udah nggak ada lagi ya. Udah jarang yang pakai, udah hampir nggak ada. Sekarang udah disk semua. Ternyata kita pakai disk storage ini outputnya ke hard disk ya. Kemudian ada juga yang misalnya untuk dicetak. Nah, nanti misalnya hasilnya itu dicetak ke kertas kayak gitu, ya kan? Untuk menggunakan printer. Nah, maka kita gunakan simbol outputnya seperti ini, ya. Ataupun nanti hasilnya ditampilkan di layar. Nah, pakai yang ini, ya. Tapi umumnya kalau kita tidak mau mendefinisikan secara khusus, artinya apa? Artinya dia bisa menggunakan output ke media apapun. Ya, nah kita akan gunakan simbol yang pertama ini. Simbol apa namanya? Jajaran genjang ya. Simbol ini ya, jajaran genjang. Seperti itu. Ya. Nah, jadi coba 3 ini simbolnya. Nah, sekarang yang bikin masalah adalah bagian analisa masalahnya. Nah, ya. Jadi, nah di sini kan bisa dilihat ya, tidak ada rumus atau kaidah baku yang bersifat mutlak. Nah, ini saya bilang nggak ada yang salah kecuali kalau dia tidak memenuhi tujuan. Gitu, ya. Nah, jadi selama dia tujuan terpenuhi, ya bisa dia. Ya.
Karena di sini flowchart itu nggak ada rumus ataupun kaidah baku yang bersifat mutlak, ya. Jadi ini berdasarkan logika kalian masing-masing. Nah, logika kalian dalam memecahkan sebuah masalah, ya. Jadi nanti mungkin antara satu orang dengan yang lain itu akan beda-beda dia logikanya, ya. Makanya kalau nanti kalian bikin tugas ataupun bikin nanti kita praktikum, bikin laporan praktikumnya gitu kan ya. Kalau kalian itu sama semuanya, baru itu nyontek emang. Ya, maka saya bilang nyontek itu harus kreatif. Ya, di minggu lalu yang offline minggu lalu saya bilang kalau nyontek harus kreatif. Artinya apa? Ya kita boleh sama dengan, kita kan belajar sama-sama dengan kawan gitu ya, tapi janganlah sampai nama variabelnya ataupun prosesnya itu titik koma sama semua kayak gitu ya. Karena kayak kemarin saya lihat yang soal yang tugas algoritma sehari-hari, berapa ada juga saya lihat sama topiknya, tapi begitu saya lihat stepnya ada perbedaan seperti itu ya. Nah seperti itu bagus daripada kalian emang nempel abis punya kawan kalian gitu ya. Nah jadi sekali lagi ya ini harus bervariasi ya flowchartnya antara satu orang dengan yang lainnya seharusnya ya. Nanti kita tinggal mengcompare, membandingkan mana yang paling efektif. Mana yang paling efektif itu yang kita gunakan ke dalam coding kita. Seperti itu ya. Nah ini secara umum aja ya. Perlu selalu diingat bahwa setiap pengolahan itu dia ada 3 ini ya, IPO, input, proses, output ya. Nah ini juga hindari pengulangan proses yang nggak perlu dan logika yang berbelit. Nah jadi nih kalian ketika memikirkan sebuah solusi ya, jangan pikir yang ribet-ribet, pikirnya yang gampang-gampang dulu gimana gitu. Ya karena kalau misalnya kalian memikirkan suatu solusi yang sangat ribet, otomatis nanti prosesnya panjang ya kan. Sedangkan kita kan cari yang paling efektif, yang paling singkat langkah-langkahnya ya. Nah kemudian yang kayak tadi saya bilang harus jelas alurnya, tanda panahnya ya, jangan cuma buat garis doang tapi ada tanda panahnya, kanan, kiri, atas, bawah ya. Kemudian ini juga nih yang pakai simbol terminal tadi ya. Kalau di atas start, di bawahnya end. Di atasnya mulai, bawahnya selesai ya. Oke. Nah ini untuk pengolahan. Nah, ini untuk urutannya seperti ini dia. Start, read, process, write, end ya. Nah itu kayak gini. Jadi di bagian read itu kita pakai simbol input ya kan. Di bagian proses sudah jelas simbol prosesnya apa. Di bagian write itu untuk simbol outputnya ya. Nah lagi simbol output terserah kalian mau buat spesifik untuk output tertentu, untuk device tertentu, ataupun kan mau buat secara umum aja ya. Jadi kalau secara umum tadi yang simbol jajaran genjang yang sama simbolnya dengan simbol read. Nah kemudian ini penggunaan variabel ya. Variabel, apa itu variabel? Jelas itu ada ya, besaran dia dapat berubah-ubah harganya ya. Nah variabel itu ada yang variabel numerik, ada variabel string ya. Nah di dalam flowchart ini perlu kalian ingat ya, nanti ada perbedaan antara penamaan variabel dari flowchart ke bahasa pemrograman. Kalau variabel dalam bahasa pemrograman itu harus disesuaikan dengan aturan yang berlaku di bahasa tersebut. Ya, kayak misalnya saya bilang minggu lalu itu kayak grammar. Ya kan? I go to school every day. I went to school yesterday. Ya kan? Nah, grammarnya berubah kan?
kata kerja berubah seperti itu, ya. Jadi ikutin nanti bagaimana aturan dalam bahasa pemrograman yang akan digunakan, ya. Karena kita kan nanti kan macam-macam nih pemrogramannya, ya. Nah, tapi yang namanya flowchart dia satu simbol, ya kan, satu kesepakatan, satu aturan semuanya, ya. Tinggal nanti penerjemahannya yang berbeda-beda, ya. Nah, pertama untuk variabel numerik atau variabel angka, ya. Nah, penamaannya itu diawali oleh huruf. Jadi misalnya A, ya, atau A 1 2 3 atau huruf semuanya. Angka, nilai, nama misalnya, ya. Nah, walaupun namanya itu nanti apa, ya. Jadi dia dituliskan dengan huruf, diawali oleh huruf, ya. Kemudian dapat diikuti oleh huruf boleh, angka boleh, simbol boleh, gitu ya. Kemudian yang penting nggak boleh ada spasi, ya. Ini aturan di dalam flowchart. Kemudian ada variabel string, ya. Syarat penamaannya itu sama dia dengan numerik. Yang membedakan apa? Dikasih tanda $, di akhirnya, ya. Jadi kayak tadi ini misalnya ketika dia A, nah ini orang udah ngerti bahwa ini adalah tipe variabel numerik. Tapi begitu dibuat A $, ya kan? Nah, berarti ini tipe variabelnya variabel string, berbeda. Ya. Nah, seperti itu. Sampai di sini ada yang bertanya enggak? Fungsi variabel itu apa? Fungsi variabel itu untuk kita bisa memproses datanya. Nah, tadi kan kita ada yang namanya input, ya kan? Nah, ketika input itu kita membaca sebuah variabel. Seperti itu. Variabel itu nanti akan dibawa ke bagian proses. Dan kemudian nanti jadi ini variabel itu kayak yang kemarin kita ini kan misalnya memasak nasi gitu ya. Maksudnya apa, flowchart untuk memasak nasi. Itu kan ada beras, ada air, nah itu udah variabelnya. Ya, jadi bahan-bahan yang terlibat di situ. Ya, kalau misalnya pakai natural language itu kemarin misalnya ada apa yang memasak Indomie, saya dapatnya juga tuh. Ya. Nah, berarti mie-nya, bumbunya itu udah variabelnya, variabel terlibat kayak gitu ya. Nah, jadi itu variabel. Ya, sebuah yang terlibat untuk diproses. Oke, jadi ini harus ada. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya. Ya, variabel numerik, variabel string. Ya kan? Kalau seandainya nih saya punya data kayak gini, ya kan? Misalnya A sama dengan apa? Ini kira-kira numerik apa string? Numerik. Kenapa dia numerik? Ada karena angka gitu ya. Nah, karena angka dan simbolnya kan ada $, misalnya gitu. Ya. Nah, sekarang abaikan pertama simbolnya ya, abaikan dulu simbolnya. Nah, seandainya saya buat kayak gini. Nah, ini variabel apa? Numerik. Numerik. Kenapa dia numerik? Angka. Karena angka ya. Ini dia. Jadi dalam komputer itu walaupun ini secara kasat mata adalah angka, tapi dia itu bukan variabel numerik. Dia adalah variabel string. Ya. Kenapa, Bu? Kan dia angka nih. Gitu ya. Kenapa? Karena ya, untuk sebuah variabel numerik itu pertama dia harus bisa dilakukan operasi matematika. Jadi bisa tambah, kurang, kali, bagi, ya. Nah, itu dia syarat untuk sebuah variabel numerik, ya. Dan kemudian juga kayak ini misalnya
Ini kan juga misalkan baca ya, baca misalnya kalau kita pakai pemisahan 3 digit kan bisa dibaca ya, 1224 gitu, ya kan? Nah, sedangkan ini kalau kalian mau membaca gimana? Lebih dari 3 bisa nggak dibaca? Dibaca. Atau mungkin, oh karena ada nol pertama, abaikan nol. Bacanya berapa? 811.121.114. Kalian kalau disuruh sebut nomor HP kayak itu nggak bacanya? Ya kan? Nomor HP kalian 12 digit. Ya kan? Berapa nomor HP kamu? Oh sebentar, 811 juta. Ya. Kalian pasti bakal nyebutin 8, 1 atau 8, 11 gitu. Kan ya? Jadi walaupun ya kayak data pada nomor HP ini dia berupa nomor, berupa angka, tapi dia tipe datanya adalah string, bukan numerik, ya. Nah, yang lain lagi misalnya kode pos. Nah, 23233. Ya, kode pos. Kode pos juga sama. Dia nggak bisa kita ini kan, walaupun mungkin Bu, ini kan bisa kita baca Bu, 23.233. Iya. Benar. Nah, tapi kita udah tahu ini itu peruntukannya untuk variabel kode pos. Kode pos itu bisa dilakukan operasi matematika enggak? Ya. Jadi kita tahu dulu tujuannya gitu, tujuan variabel itu gitu, ya. Kalau ini memang untuk tujuan untuk dapat dilakukan operasi matematika, maka kita jadikan dia sebagai variabel numerik. Ya, kalau enggak, artinya dia sebagai variabel. Ya. Nah, kalau yang namanya teks ya, kayak misalnya nama, itu udah pasti bisa kita baca, itu udah pasti dia variabel string. Alamat itu string, karena udah jelas huruf, ya kan? Nah, tapi yang perlu kalian bedakan tadi yang kayak ini aja nih. Walaupun dia ini angka, tapi dia string, ya. Jelas ya? Ngerti ya? Oke. Nah, ini sensitif kali, ya. Nah, ini cara untuk membaca variabel, ya. Jadi kalian boleh menggunakan simbol ini, simbol apa? Tanda panah ke kiri, ataupun kalian menggunakan simbol sama dengan. Mana yang enak sama kalian? Ya, mungkin kita ini ya, karena udah sering kita dari kecil ini 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu ya. Nah, daripada 1 tambah 1 panah ke kiri 2 di sebelah ya. Nah, jadi kita boleh membacanya dengan salah satu dari 2 cara ini ya, untuk memberikan nilai kepada suatu variabel. Jadi memberikan nilai pada suatu variabel boleh langsung sebutkan nilainya, ya kan? Pada tentu A sama dengan 10. Ataupun kita memberikan kayak rumus gitu, ya kan? Nah, A tambah B, ya boleh, ya. Kemudian, nah, kalian juga boleh menggunakan perintah kayak read tadi ya, read, write gitu ya, baca gitu kan ya, atau tulis atau cetak gitu ya, ke dalam sebuah simbol flowchart ya. Nah, tapi umumnya kalau saya sendiri, karena kita sudah menggunakan simbolnya, ya kan, maka kita nggak perlu lagi tuliskan perintahnya, cukup langsung variabelnya aja, ya. Jadi kayak ini baca A, kalian tinggal bikin gitu, ya. Karena kita udah tahu bahwa ini untuk simbol input, ya kan? Input kalau dia belum kalau dia terletak sebelum proses. Output kalau ada sesudah proses. Ya. Nah, jadi kalian boleh seperti ini ataupun tidak lagi menggunakan perintahnya karena sudah ada simbolnya. Oke? Nah, untuk hari ini teorinya segini dulu.
Ya, nah sekarang kita mulai prakteknya. Ya, prakteknya kita bukan praktek untuk menganalisa masalah. Ya, nah jadi untuk menggambarkan sebuah flowchart ya, misalnya nih, kayak tadi di soal yang di GC kalian, itu suruh ngapain? Soal di GC. Ada beberapa ya. Ada 4 Bu. 4. Jadi yang nomor terakhir itu 3 flowchartnya. Ya. Yang nomor terakhir, nah ini dia tugasnya. Nah, yang nomor terakhir itu dia ada 3 flowchart. Jadi total semua ada 6 flowchart. Ya. Nah, ini masih gampang. Mungkin ini nanti kalian masih bisa mengikuti apa yang saya gambarkan, gitu kan ya. Nah, jadi sekarang misalnya nih, ya, saya akan contohkan dengan untuk membuat flowchart, misalnya menghitung luas segitiga. Kalau kayak luas, volume, ya kan, kemudian konversi suhu, ini kan tuh udah jelas rumusnya, ya kan. Yang tinggal kalian pikirkan mana yang menjadi input, mana yang menjadi output, ya kan? Nah, misalnya untuk menghitung segitiga, nggak ada penghapus ya, penghapus. Ya, untuk menghitung segitiga, misalnya. Balikin ke sini aja mas kameranya. Untuk menghitung segitiga, ya. Rumus luas segitiga apa? Luas segitiga. Setengah alas kali tinggi. Nah, ini rumusnya. Ya kan? Nah, sekarang kita akan meminta supaya komputer itu bisa menghitung secara otomatis berapa luas sebuah segitiga, misalnya gitu, ya kan? Nah, kita lihat dulu, kira-kira mana variabel output, mana variabel input. Kalau kalian analisa rumus ini, mana input, mana output? luas segitiga. Output luas segitiga, input hah? Rumusnya. Yang mana rumusnya? Yang setengah, yang alas, yang tinggi? Alas sama tinggi Bu. Alas sama tinggi. Oke, ya. Jadi, benar ya. Jadi, kalian lihat dulu. Yang mau ditampilkan apa? Yang mau dicari apa? Kan tujuannya. Tujuannya adalah menghitung luas. Berarti yang tujuan itu ya mau kita tampilkan. Maka sebagai output. Nah, kita untuk gampang merumuskannya gitu ya, kita buat dulu misalnya nih, outputnya misalnya luas, ya kan? Kemudian input itu adalah apa yang akan kita gunakan untuk diproses menghasilkan output. Jadi kayak tadi saya bilang kita memasak nasi, ya kan? Bahannya apa aja? Beras, air, ya kan? Nah, kalau nggak ada itu aja di nasinya. Nah, sekarang juga sama. Kalau dalam kasus ini, ya kan? Luas segitiga itu kita udah tahu rumusnya kayak gini. Maka yang terlibat adalah alas dan tinggi. Maka kedua ini kita jadikan sebagai variabel inputnya, alas sama tinggi. Nah, sekarang tinggal kita buat ke flowchartnya, ya. Nah, simbol yang pertama, simbol terminal proses. Ini anaknya kayak gini lah simbolnya ya. Jadi saya buka aja lebih. Simbol, ingat kalau di sini start, akhirnya N ya. Nah, di sini start. Oke. Selanjutnya jangan
lupa bikin alurnya, ya, simbol panahnya, ya, simbol flow-nya, arus, ya. Nah, kita selalu menggunakan IPO, input, proses, output. Ya, nah pertama kita harus berikan dulu simbol untuk input. Apa simbol input? Nah, kita pakai MD 1 2 3 4, MD keempat. Itu, ya, simbol jenjang-jenjangnya. Nah, kita lihat di sini yang udah kita analisa tadi. Apa inputnya? Ada alas, ada. Nah, ini penamaannya. Nah, kembali ke kaidah variabel tadi, numerik atau string. Ini kan numerik, ya kan? Kan angka yang kita berkala proses, ya kan? Berarti kita boleh menuliskan dengan alas ataupun A aja. Jadi itu terserah kalian mau kayak gimana, ya. Nah, ini misalnya saya bikin aja lah ya, seperti ini, gitu, ya. Nah, jadi misalnya alas sama tinggi. Ini saya buat simbol inputnya. Oke, tiponya ini udah selesai, ya. Kita buat lagi simbol arusnya. Masuk ke proses. Kita masuk output, ya kan? Output apa aerobik, proses nggak ada. Kan kayak kita masak nasi, nggak mungkin kita taruh beras, taruh air, nggak kita coba rice cookernya jadi nasi kan ya, ya. Nah, ya kan? Nah, jadi setelah input masuk ke proses. Nah, proses di sini, ya, kita gunakan dulu simbol ini dulu. Nah, ya, nanti ada simbol-simbol yang lain. Kan ada proses, ada decision proses, ya, beda-beda dengan decision. Ya, saya kan yang lebih umum aja saya taruh, ya. Pekerjaan desa saya lebih khusus. Nah, disinilah kita memindahkan rumus yang ada, ya. Nah, tadi kan kita sudah sepakat nih untuk output variabelnya luas. Nah, kita buat di sini luas sama dengan, ya kan, alas. Nah, kalau nggak gede kan ini setengah, ya. Nah, setengah itu kalau di dalam komputer itu kita nggak bisa buat setengah. Kita harus buatnya 0,5 ataupun nanti garing 2 di akhirnya, ya. Nah, jadi di sini misalnya kalian boleh buat kayak gini, alas dikali. Nah, simbol kali adalah simbol asterik, simbol bintang, ya. Ini juga nanti di tugas banyak yang salah. Ingat ya, salah kayak gini salah, ya. Kenapa? Karena kalau nanti kita ini dengan komputer itu tahunya X itu adalah sebuah karakter, bukan perkalian, ya. Jadi harus jelas ini perkalian itu simbolnya di komputer adalah simbol asterik, ya. Jadi alas dikali tinggi per 2, ya. Ataupun kalian mau buat misalnya 0,5 dikali alas dikali tinggi, itu boleh juga, ya. Boleh juga, ya. Nah, ini dia cara membuat prosesnya. Oke, prosesnya udah selesai. Terakhir output. Nah, outputnya lagi-lagi kita mau spesifik ke suatu peralatan apa enggak, ya kan? Nah, kalau enggak kita pakai ini lagi. Tapi kalau kita mau spesifikasikan, oh saya mau ini Bu dicetak Bu, nah, bikinlah simbol cetak. Nah, gitu, ya. Oke, saya tidak mengkhususkan, maka kita buat saja ini. Nah, apa yang kita tulis di sini? Hah? Ya, simbol apa? Simbol output kan? Nah, apa yang kita tulis di sini? Luas. Kak, bikin di sini luas. Nah, ini
nasi, ya kan? Kalau nggak ada bahannya nggak jadi nasi. Berarti yang menjadi bahan untuk diproses itu adalah input, ya. Nah, jadi kayak pada contoh contoh kasusnya kan tadi ini segitiga. Nah sekarang untuk luas persegi panjang, volume kubus, volume balok, ya, ataupun konversi suhu dari Celsius ke Kelvin, ya. Nah ini sebenarnya bukan 6 ini flowchartnya, itu tandanya bolak-balik ya. Tanda panahnya nih coba kalian lihat, ya kan? Nah, berarti ini nomor 4 ini aja 6 biji flowchartnya. Kenapa 6 biji Bu? Bolak-balik saya minta Celsius ke Kelvin, terus ubah lagi Kelvin ke Celsius. Nanti Celsius ke Fahrenheit, ubah lagi Fahrenheit ke Celsius. Nanti Celsius ke Reaumur, ubah lagi Reaumur ke Celsius. Ini tujuannya apa? Tujuannya supaya kalian mateng konsep kalian, bisa membedakan mana input, mana output. Itu dia. Ya, karena nanti nih keder nih, yang 4 ini, yang udah mahasiswa keder. Ya. Nah, mereka nanti keder, ini inputnya mana nih? Outputnya mana nih? Nanti gitu. Jadi ini ajang untuk latihan, ya, ajang untuk latihan, untuk menganalisa yang mana variabel input, yang mana variabel output, ya. Oke, ini kita masih ada waktu, ya. Ini tugasnya. Silahkan kalau kalian mau buat sekarang, buat terus, ya. Mungkin kalau ada pertanyaan, tinggal nanya, gitu, ya. Ini gampang nih, tinggal cari aja rumusnya. Rumus dari persegi panjang apa? Panjang kali lebar. Tinggal dianalisa yang mana inputnya, yang mana variabel outputnya, ya. Yang jelas ya di sini itu harus sama semua variabelnya. Kalau kalian buat di atas alas, maka yang diproses juga alas, jangan A, ya. Kalau kalian buat di atas A, maka di sini A. Kalian buat di sini T, maka di sini T, ya. Kalian buat di sini L, maka di sini L. Itu dia. Banyak mahasiswa yang sebenarnya nggak teliti di situ, dan begitu nanti dia kumpul, begitu saya periksa, ya kan? Sebenarnya betul yang dia bikin itu, tapi karena tadi dia tidak teliti, akhirnya salah. Ya, jadi sekali lagi itu konsisten untuk nama-nama variabel yang digunakan. Ya, oke, silakan dikerjakan tugas yang ada di classroomnya. Ya.